Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama Ziel Mandang, kedua Joshua Paendong, ketiga Sylvia Woba, keempat Harjono Hengkeng, kelima Roflino Owai, keenam Osvaldo Mengkilo, ketujuh Fresa Naputulupu, ke-8 saya sendiri Vanessa Tenda, ke-9 Yohanes Aduga, dan yang terakhir yang ke-10 Nadia Junaidi. Dan untuk materi yang akan kami presentasikan pada saat ini berjudul elaborasi dan perbedaan komponen fungsional ekosistem alam dan komponen fungsional agroekosistem. Definisi agroekosistem. Agroekosistem adalah situs atau wilayah dari sistem produksi peternakan terpadu, dipahami sebagai suatu ekosistem. Konsep agroekosistem menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis sistem produksi pangan secara keseluruhan, termasuk kumpulan input dan output yang kompleks dan keterkaitan bagian-bagian komponennya. Karena konsep agroekosistem didasarkan pada prinsip ekologi dan pemahaman kita tentang ekosistem alam, maka lingkup pengkajian awalnya dititik beratkan pada ekosistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ekosistem. Ekosistem dapat didefinisikan sebagai sistem fungsional, hubungan komplementer antara organisme hidup dan lingkungan mereka dibatasi oleh batas-batas yang dipilih secara sewenang-wenang yang dalam ruang dan waktu tampak mempertahankan keseimbangan yang stabil namun dinamis. Dengan demikian, ekosistem memiliki bagian fisik dengan hubungan tertentu, struktur sistem yang bersama-sama mengambil bagian dalam proses dinamis fungsi sistem. Komponen struktural ekosistem yang paling dasar adalah faktor biotik, organisme hidup yang berinteraksi di lingkungan, dan faktor abiotik, komponen fisik dan kimiawi lingkungan yang tidak hidup seperti tanah, cahaya, kelembapan, dan suhu. Struktur trofik. Setiap spesies dalam suatu komunitas memiliki kebutuhan nutrien. Bagaimana kebutuhan ini dipenuhi dalam kaitannya dengan spesies lain menentukan struktur hubungan makan. Struktur ini disebut struktur trofi komunitas. Tumbuhan adalah fondasi dari setiap struktur trofi komunitas. Darat karena kemampuannya menangkap energi matahari dan mengubahnya melalui fotosintesis menjadi energi kimia yang dapat tersimpan dalam bentuk biomasa, yang kemudian dapat berfungsi sebagai makanan bagi spesies lain. Karena peran trofik ini, tumbuhan dikenal sebagai produsen. Secara fisiologis, tumbuhan diklasifikasikan sebagai autotrof karena memenuhi kebutuhan energinya tanpa memangsa organisme lain. Biomasa yang dihasilkan tanaman tersedia untuk digunakan oleh konsumen komunitas. Konsumen termasuk herbivora yang mengubah biomasa tumbuhan menjadi biomasa hewan. Predator yang mengkonsumsi herbivora, dan predator lainnya parasit yang mengkonsumsi darah atau jaringan inang, tetapi biasanya tidak membunuhnya, dan parasitoid yaitu serangga yang larvanya hidup di dalam dan memakan inangnya yang biasanya merupakan serangga lain. Semua konsumen tergolong heterotrof karena kebutuhan nutrisinya dipenuhi dengan mengonsumsi organisme lain. Setiap tingkat konsumsi dianggap sebagai tingkat trofik yang berbeda. Hubungan trofik di antara spesies komunitas dapat digambarkan sebagai rantai makanan atau jaring makanan, tergantung pada kompleksitasnya seperti yang akan kita lihat nanti. Hubungan trofik dapat menjadi sangat
kompleks dan sangat penting dalam proses agroekosistem seperti pengelolaan hama dan penyakit. Pertama, perbedaan komponen fungsional ekosistem alam dan komponen fungsional agroekosistem. Pada gambar pertama, menunjukkan komponen fungsional ekosistem di mana alam dengan komponen berlabel atmosfer dan hujan dan matahari berada di luar sistem tertentu dan memberikan masukan yang alami dan yang penting. Gambar kedua, komponen fungsional dari agroekosistem selain input alami yang disediakan oleh atmosfer dan hujan dan matahari, agroekosistem memiliki seluruh rangkaian input manusia yang berasal dari luar sistem. Sebuah agroekosistem juga memiliki sekumpulan keluaran yang di sini diberi label sebagai konsumsi dan pasar. Yang kedua, persamaan komponen fungsional ekosistem alam dan komponen fungsional agroekosistem. Seperti yang kita ketahui, di dalam suatu ekosistem tentunya terdapat berbagai komponen, dari yang abiotik sampai dengan yang biotik. Di dalam agroekosistem juga demikian, dan antara komponen-komponen tersebut menjalin interaksi satu sama lain, yang apabila interaksi tersebut normal, akan terjadi sebuah keseimbangan ekosistem, dan sebaliknya, apabila tidak normal, atau ada salah satu di antara komponen tersebut yang jumlahnya melampaui batas, misalnya meledaknya hama, maka interaksinya akan terganggu dan tidak akan seimbang. Agroekosistem meliputi seluruh komponen ekosistem yang berada di lingkungan pertanian, yang meliputi yang pertama adalah komponen abiotik. Poin ke-A, air. Tak kurang dari 50% penyusun tubuh organisme terdiri akan air. Oleh sebab itu, air merupakan salah satu komponen abiotik yang sangat menentukan kelangsungan hidup organisme. Jika kita perhatikan berbagai daerah di sekitar kita, maka ada daerah yang kaya akan air, tetapi ada pula yang kering. Perbedaan keadaan tersebut menyebabkan cara adaptasi berbeda-beda. B. Tanah. Tanah merupakan tempat hidup seluruh kehidupan. Sebagian besar penyusun makhluk hidup, baik langsung maupun tidak langsung, berasal dari tanah. Karena sebagian besar kebutuhan makhluk hidup berasal dari tanah, maka perkembangan suatu ekosistem, khususnya ekosistem darat seperti pertanian dan sebagainya, sangat dipengaruhi oleh kesuburan tanahnya. Tanah yang subur adalah tanah yang mampu menyediakan kebutuhan organisme, yaitu banyak kandungan unsur hara makro dan mikronya, cukup remah, dan mengandung biomasa yang berguna bagi tanaman dan tanah itu sendiri khususnya. Selanjutnya, C. Cahaya. Cahaya matahari merupakan komponen abiotik yang berfungsi sebagai sumber energi primer bagi ekosistem. Seperti yang kita ketahui, pada aliran energi yang bersumber dari matahari yang kemudian diserap dan digunakan tanaman ataupun tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kemudian, tumbuhan dimakan oleh konsumen satu dan seterusnya, sebagaimana yang kita lihat pada rantai makanan. Penyebaran cahaya matahari ke permukaan bumi tidaklah merata. Oleh sebab itu, organisme mempunyai cara menyesuaikan diri dengan lingkungan yang intensitas dan kualitas cahayanya yang berbeda. D. Suhu. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu lingkungan tertentu. Hal itu karena pada setiap tubuh makhluk hidup akan berlangsung proses kimia yang berkaitan erat dengan suhu, tak terkecuali pada tanaman, yang juga memerlukan suhu optimum untuk metabolisnya. Tinggi rendahnya suhu suatu lingkungan mempengaruhi varietas apa yang cocok untuk ditanam di sana. Kelembapan. Kelembapan adalah kadar air pada udara. Kelembapan udara mempunyai pengaruh yang besar terhadap ketersediaan air dalam tubuh. Ketersediaannya air dalam tubuh berperan besar dalam menunjang proses metabolisme. Setiap organisme mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang kelembapannya berbeda-beda. Dengan begitu, tingkat kelembapan pada suatu wilayah akan mempengaruhi jenis varietas, OPT, kondisi tanah, dan penanganannya tertentu. Yang selanjutnya adalah derajat keasaman atau pH.
pada media memberi pengaruh yang besar terhadap distribusi organisme. Pada lingkungan yang berbeda pH-nya, akan berbeda pula organisme yang hidup di sana. Hal tersebut karena ada beberapa jenis organisme yang hidup di medium yang netral dan juga yang suka hidup di media masam, dan ada pula yang menyukai medium yang bersifat basah. Dan selanjutnya, iklim merupakan komponen abiotik yang terbentuk sebagai hasil interaksi berbagai komponen biotik lainnya seperti kelembapan udara, suhu, curah hujan, dan lain-lain. Perbedaan iklim dengan cuaca adalah cuaca merupakan keadaan atmosfer dalam waktu tertentu dan pada era yang terbatas. Sedangkan iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam waktu yang lama dan tempat yang lebih luas. Berikutnya garam mineral. Tumbuhan mengambil zat hara dari tanah atau air di lingkungan berupa larutan ion garam-garam mineral. Ada tanaman yang mampu menyerap unsur-unsur tertentu dari tanah tanpa bantuan organisme lain. Namun ada juga tumbuhan yang untuk mendapatkan suatu unsur memerlukan organisme lain. Misalnya pada tanaman atau tumbuhan polong-polongan yang memerlukan bantuan bakteri Rhizobium untuk memikat unsur N dari udara. Yang kedua, komponen biotik. A. Manusia. Di dalam agroekosistem ataupun ekosistem buatan manusia yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia sangat berperan penting di dalamnya, mulai dari persiapan awal sampai dengan pasca panen, dan bahkan sampai sebagai konsumen hasil produksi. Biota tanah. Di dalam tanah berdasarkan fungsinya, dalam budidaya pertanian secara umum, terdapat dua golongan jasad hayati tanah, yaitu yang menguntungkan dan yang merugikan. Berdasarkan spesifikasi fungsinya, jasad hayati tanah digolongkan menjadi yang pertama jasad fungsional, contohnya bakteri Nitromonas dan Nitrobakter yang berperan dalam nitrifikasi, bakteri Rhizobium alam fiksasi N bebas, Endomycorrhiza dalam penyediaan dan penyerapan hara P oleh tanaman. Yang kedua, jasad non-fungsional, contohnya media dekomposer bahan organik. C. Hewan ternak. Kehadiran hewan ternak seperti kerbau juga dapat menjadi komponen yang menguntungkan dalam pertanian, terutama dalam tipe persawahan. Kerbau dapat digunakan sebagai alat bantu manusia dalam membajak sawah secara tradisional. D. Patogen. Patogen dapat diartikan sebagai mikroorganisme yang menyebabkan timbulnya penyakit pada tanaman. Gulma. Gulma adalah tumbuhan yang tidak dikehendaki atau tumbuhan yang tumbuh tidak sesuai dengan tempatnya. Kehadiran gulma pada suatu lahan pertanian menyebabkan berbagai kerugian, yakni menurunkan angka hasil, menurunkan mutu hasil, menjadi inang alternatif hama atau patogen, mempersulit pengolahan dan mempertinggi biaya produksi, dan dapat menumbuhkan zat beracun dari golongan fenol bagi tumbuhan lainnya, dan mengurangi debit dan kualitas air. Hama. Ada beberapa hama yang dikenal dalam pertanian, yakni nematoda parasitik tanaman, serangga hama tanaman, tungau, siput, hewan vertebrata, satwa liar, dan burung.